Salam kerahiman. Hari ini kita akan mulai bahas tentang Ekaristi yang ada dalam catatan diary-nya Suster Faustina. Temanya semuanya baik. Kita bisa lihat dari nomor 1392. Dikatakan oleh Suster Faustina bahwa segala kebaikan yang ada dalam diriku terjadi berkat komuni kudus. Begitu pula buat kita semua. Sebetulnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa, bukan berasal dari kita sendiri. Kita sudah terus-menerus tahu ya bahwa kita ini papa, kita ini tidak berdaya, kita ini manusia berdosa. Semua yang kita punya itu sebetulnya karena anugerah Tuhan. Dan hal ini Suster Faustina pertegas, segala kebaikan, apapun yang dia lakukan, segala kebaikan, semuanya berkat komuni kudus. Karena di dalam komuni kudus, aku mendapatkan segala sesuatu. Ini boleh menjadi penghiburan juga buat kita yang sedang dalam masalah. Sakit penyakit enggak sembuh-sembuh, juga persoalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hidup kita sehari-hari. Suster Faustina katakan bahwa melalui komuni kudus dia mendapatkan segala sesuatu yang dia perlukan. Aku merasakan bahwa api kudus ini telah mengubah aku sama sekali. Dengan dia selalu secara rutin menyambut komuni kudus, menyambut Tuhan masuk ke dalam dirinya, dia memberikan satu statement bahwa komuni kudus mengubah aku sama sekali. Mengubah aku menjadi manusia-manusia baru. Contoh ya, kemarin ada yang sharing bertanya bahwa dia nggak mau marah. Tapi kenyataannya berhadapan dengan orang yang lagi-lagi bikin salah, jadinya mau marah. Nah, kalau kita belajar dari Suster Faustina, menyambut komuni kudus setiap hari, secara teratur, secara rutin, maka apa yang dialami oleh Suster Faustina pasti juga bisa dialami oleh orang tersebut. Yaitu di sini dikatakan bahwa api kudus ini telah mengubah aku. Memang kalau dasarnya mau merubah diri dengan kemampuan sendiri, pasti akan gagal. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, dengan biar Tuhan bertahta dalam hati kita, dia akan mengubah aku. Oh, betapa bahagianya aku menjadi suatu tempat kediaman bagimu, oh Tuhan. Dengan kita menyambut tubuh Kristus, kita menerima Yesus dalam hati kita. Menjadi tempatnya Tuhan. Dan itu dikatakan oleh Suster Faustina, betapa bahagianya. Hatiku adalah bait tempat engkau tinggal terus-menerus. Kita yang harus berusaha dalam tanda kutip, bagaimana caranya supaya Yesus nyaman ada di dalam hati kita. Kita ingat lagi ya apa yang dikatakan kemarin di 1804. Saat yang paling meriah dalam hidupku, kata Suster Faustina, adalah pada saat dia menerima komuni kudus. Saat dia menerima Tuhan. Saat Tuhan mau masuk ke dalam hatinya. Dan dikatakan lebih lanjut, setiap komuni kudus sangat kurindukan. Jadi perlu ada kerinduan. Jangan kita pergi ke gereja karena suatu keterpaksaan, kewajiban. Takut nanti ditanya orang kenapa enggak ke gereja, maka ke gereja. Takut nanti disangka punya dosa besar sehingga enggak berani terima komuni kudus, maka dia menerima komuni kudus. Jadi kita sendiri belajar dari Suster Faustina harus punya kerinduan. Nah, sekarang kenyataannya karena ada perayaan Ekaristi secara online karena pandemi, ternyata banyak umat yang keterusan misalnya online aja. Beda ya, beda dengan secara offline. Contoh dengan Suster Faustina yang dia sakit, dia sudah tidak boleh bangun,
oleh dokternya di rumah sakit karena penyakitnya, tapi dia begitu rindu untuk mengikuti perayaan Ekaristi, untuk menyambut Komuni Kudus. Walaupun tidak bisa jalan dengan baik, dengan normal, dia berusaha berjalan sambil bersandar pada dinding tembok, berjalan terus, menyusur jalan tersebut dengan bersandar pada dinding. Dia mau mencapai kapel untuk bisa menerima Komuni Kudus. Jadi punya kerinduan, punya keinginan. Sedangkan kita fasilitasnya ada, tapi yaitu masih banyak yang keenakan untuk melakukan perayaan Ekaristi secara online. Bahkan bukan melakukan perayaan Ekaristi, bukan ikut perayaan Ekaristi, tapi dalam tanda kutip nonton perayaan Ekaristi. Karena dilihat di YouTube, mana sih yang menitnya paling sedikit. Artinya kita bukan sedang ikut perayaan Ekaristi, kita sedang nonton perayaan Ekaristi. Ya, semoga teman-teman semua dengan video ini lebih punya tekad, keinginan, kerinduan untuk ikut perayaan Ekaristi secara offline. Karena kemarin Suster Faustina bilang kan, ada misteri-misteri agung dalam perayaan Ekaristi. Apa yang Tuhan kerjakan dalam perayaan Ekaristi untuk kita? Dan anugerah-anugerah apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan untuk setiap Komuni Kudus, aku bersyukur pada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bagaimana dengan kita? Kita datang ke perayaan Ekaristi dengan bersyukur? Atau dengan bersungut-sungut karena pastor khotbahnya panjang? Atau bersungut-sungut karena rebutan tempat duduk? Atau bersungut-sungut karena di sebelah kiri kanan ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak membuat kita nyaman? Lihat ya, Suster Faustina katakan, aku bersyukur. Mari kita belajar, penuhi keadaan kita, penuhi hati kita dengan terus-menerus rasa syukur. Andai kata para malaikat dapat cemburu, ini satu perumpamaan, satu contoh yang Suster Faustina ambil. Kalau malaikat bisa cemburu, dia akan cemburu dalam dua hal. Satu, menyambut komuni. Kita punya hak prioritas, hak privilege, hak utama ya untuk menyambut tubuh Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa menderita. Kalau kita lihat secara dengan dasar iman, penderitaan itu juga bukan sesuatu yang jelek. Bahkan Suster Faustina selalu berkata, penderitaan itu adalah suatu rahmat yang besar. Kita nggak akan bahas ya tentang hal ini, tapi cuma Suster Faustina mau katakan di sana, kalau malaikat bisa cemburu, ada dua hal yang malaikat nggak bisa dapat. Komuni Kudus dan menderita. Kesimpulan hari ini ya dari apa yang kita baca. Komuni Kudus, sumber segala kebaikan. Kedua, Komuni Kudus juga sumber dari pemenuhan segala kebutuhan kita. Tuhan penuhi apa yang kita butuhkan. Dengan Komuni Kudus merubah kita. Kita akan berubah menjadi manusia-manusia baru, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang semakin berkenan kepada Tuhan. Hatinya menjadi tempat kediaman Tuhan. Dengan kita menyambut Komuni Kudus, sebetulnya hati kita menjadi tempat kediamannya Tuhan. Kelima, dengan kita menyambut Komuni Kudus, kita akan lebih mudah bisa bersyukur, bergembira dalam hidup ini. Buat apa susah, buat apa peduli yang lain-lain, kita sudah punya Tuhan, ada dalam diri kita, menyatu dalam kita. Dan yang keenam, dengan sering menerima Komuni Kudus, maka kerinduan kita akan Tuhan itu akan semakin meningkat. Itulah suatu proses. Terima kasih. Salam kerahiman.
Ku mau